Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Rois Syuriah PCNU Solo Al-Mukarram, Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masyuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini, saya asli Madura, bawakan kajian-kajian sejarah sebagai penghantar dari berbagai materi saya, karena buat saya kalau saya menghantarkan dalil-dalil ini debatnya sampai kiamat nggak selesai. Tapi kalau soal sejarah ini kan sangat terbatas, siapa yang mau baca seharusnya ketemu. Sama seperti ketika saya membawakan siapa pembunuh Sayyidina Utsman, ini saya didebat habis luar biasa, bahkan saya dikafir-kafirkan di YouTube karena saya mengatakan bahwa yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nggak terima dengan memberikan literatur sejarah yang justru munculnya di abad ke-14. Padahal kitab-kitab tarikh seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat. Saya mendasar pada kitab ini. Lah, maksud saya yang salah? Maksud yang dikafirkan saya? Sementara tafsir-tafsir Al-Quran dari Imam As-Suyuti dipakai, sementara tarikhnya ditolak, kan anomali. Ini kan sejarah ini tidak bisa didebat karena semua punya rujukan yang sama. Kalaupun ternyata nanti beberapa abad kemudian ada yang mengubah isi sejarah itu, biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada yang berusaha menyembunyikan sejarah, sama seperti G30 SPKI yang berusaha diubah oleh Soeharto. Kalau kita baca bukunya versi Soeharto dan baca bukunya versi Cornell Paper dari Ben Anderson, beda. Apalagi kita belajar dari kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di Mahkamah Militer tahun 78, jauh berbeda. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, saya tidak perlu membantah, ya silahkan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar, meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus mengantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran, dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga. Perang Jamal, perang Siffin, meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya. Ya ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Ini selamat datang Kiai. Mohon maaf. Rois Syuriah. Salam takdim saya, Sukoharjo. Waduh, ini saya cerita sedikit nanti soal Sukoharjo.
Jadi itu berbagai pandangan saya. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal, Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional, termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah, Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex FPI, uang keluarin celurit, Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini, dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu, Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak. Mau Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua, hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah, mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digerogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya, ini kan entitas mewakili representasi NU, menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limin menjadi Monas Limin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan, bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya, dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Nggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen, dari berbagai pihak. Tolong dipahami.
Operasi intelijen ini licik Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdliyin tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam, membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti, judul bukunya The Story of the Arabs, kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam. Selesai kita Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem Pak. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa, yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda? Ulama-ulama NU, Mbah Hasyim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, oh bisa saja, bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu, tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu minhajin nubuwah, politisasi agama ini Pak. Politisasi agama, semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi, mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung.